Ya akuisisi lah, insya Allah mudah-mudahan kalau nanti kita deal, kita sepakat progresnya seperti apa dan bagaimana, ya udah kita juga akhirnya akan mengelola klub Persikasi ini. Kadang-kadang akan membeli Persikasi-Bekasi. Ya kemarin sih dari mulai postingan, terus dukungan buat Persikasi, karena kan juga kita kan lahirnya di Bekasi, berkarir apapun kita di Jakarta dan di daerah-daerah lainnya, kita kan lahirnya memang anak asli Bekasi gitu loh. Jadi memang di tanah kelahiran kita sih pengen ya, maksudnya Bekasi itu kan ada di kota industri ya, dengan PAD juga pendapatan terbesar, udah juga banyak hal-hal yang bisa dihasilkan prestasi-prestasi industri dan pembangunan. Nah, tinggal sepak bolanya ini nggak boleh menjadi kesebelasan yang sengsara di negeri yang makmur gitu loh. Dia harus bangkit. Nah, rasa kepedulian itu akhirnya nanti mau dimitingin sama Pak Bupati, sama Persib Bekasi semuanya. Nanti juga ada beberapa rekan-rekan juga nih dari Singapura, dari Indonesia juga yang punya produk-produk, bos-bos produk untuk bergabung untuk membesarkan Persikasi gitu. Berarti memang ini bukan dari kepemilikan pribadi lo sendiri atau lu cuma sekedar support atau gimana? Ya akuisisi lah, insya Allah mudah-mudahan kalau nanti kita deal, kita sepakat progresnya seperti apa dan bagaimana, ya udah kita juga akhirnya akan mengelola klub Persikasi ini. Tapi seberapa peduli sih lo terhadap dunia sepak bola, terutama klub yang tadi lo bilang melahirkan lo? Ya bukan, kita kan juga namanya lahir di tanah kelahiran kita, ada apresiasi apa, hang sumbangsih apa yang bisa kita berikan untuk tanah kelahiran kita gitu. Nah salah satunya mungkin dengan memajukan ya usaha-usaha kuliner, terus juga untuk mengenalkan Bekasi dari segi sepak bolanya juga pastinya gitu. Melihat dari tren segala macamnya, katanya kalau belum beli klub bola belum bisa dibilang sultan gitu. Lalu menurut seperti ini? Enggak sih, sebenarnya sih gue tuh sempat ngobrol juga ya sama Raffi gitu, sama siapa tentang proses di klub atau bagaimana. Sebenarnya bukan tentang ajang show figur, bukan. Ini sih lebih kepada kepedulian kita aja sama daerah tanah kelahiran kita gitu. Mungkin nanti kalau masalah sisi bisnisnya jadi seperti apa, yaitu pengelolaan ke depannya lah gitu. Tapi minimal ada rasa keterpanggilan hati kita untuk benar-benar kesebelasan kita yang ada di Bekasi ini bisa menjadi lebih baik gitu. Oke Tante, setuju nggak kalau misalnya seandainya Titi beli klub bola? Setuju banget. Kenapa Tante? Ya kan dia dari kecil hobinya bola gitu, suka, bahkan keluarga kita semua anak cucu gitu semua, jangankan pemain bola semua, jangankan klub luar gitu. Indonesia juga. Coach klub Indonesia juga harus. Lalu lihatnya gimana sih progres Titi, terutama di luar dia sebagai public figure, usaha-usahanya terutama mungkin usaha kuliner, ini dia mau akuisisi aplikasi gitu. Lihatnya gimana Tante, bangga nggak sih Tante? Bangga banget, pastinya sih bangga banget ya. Seorang ibu sih pasti bangga aja gitu. Terus hobi juga kan ya sama bola dari kecil. Nah ini 3 bulan, beberapa bulan yang lalu Dua bulan. nyokap ke Turki ya, ini baru pulang dan 2 bulanan lah baru pulang hari ini. 2 bulan lebih lah. gimana, mungkin kangen juga ke anak-anak? Ya banget, makanya Banget. Kalau nggak musim dingin mungkin belum pulang. Aku udah berapa kali reschedule tiket, 4 kali reschedule tiket, mundur. Kalau mau beli tiket tuh udah dapat 1 kali. Saking udah kepengin pulangnya, dingin nggak tahan. Gimana rasa kangen nih bro sama nyokap? ya pastilah orang komunikasi video call terus, apalagi ya mama itu kan di Turki juga kan kita juga siapin 1 orang yang ngurus dia gitu, jadi kita bisa tektokan terus, udaranya dingin juga kan di sana, kadang-kadang sampai minus gitu kan. Ya udah, jadi pas lagi ada kabar pulang tuh ya memang kita tunggu-tunggu banget lah, apalagi pernah sempat sakit juga kemarin kan di Turki gitu. Sakit nih aku diimpus tuh, kedinginan. Karantina berapa hari? Karantina sekarang sih udah 5 hari. Sekarang udah 5 hari. Pas masuk ada program 5 hari. Alhamdulillah. Saat kemarin pas launching bakso ini? Nggak tahu pas launching bakso Samson. Ngeliat, iya makanya rasa ditarik-tarik pengen pulang. Aduh, aku pengen pulang. Ini kan cita-cita aku dari dulu mau buka kedai ini tuh dari tahun berapa. Mama tuh kan kalau tahun baru suka bikin bakso, ini bakso mama enak lah gitu.
Aku kan Bisa bakso karena bakso walaupun bukan makanan premier tapi makanan yang nggak pernah bikin orang bosen gitu loh. Tapi dia rencananya mau akan melebar itu. Pastilah insya Allah mudah-mudahan bulan ini kita ada beberapa gerai yang udah siap buka di Jatiasi, di Cibitung, di Cikarang, di Tambun Utara, di Cilengsi, ada beberapa lah insya Allah mudah-mudahan kita buka semua. Yang Iya. itu sebanyak semacam banyolan aja atau Enggak, karena kan orang pada banget beredar. Kan waktu itu gue udah bilang, bercandaan sama Raffi Ahmad sih oke bos, yang nikah 24 kali. Iya bos, nikah berapa kali 24, itu mah bercandaan sama si Raffi Ahmad gitu. Waktu itu masih gue di oke bos, terus ya maksudnya ngasih tahu bahwa KUA itu sebenarnya bagaimana sih ngedatengin untuk edukasi lah kepada wawasan. Akhirnya dia ngasih tahu bahwa KUA mah lembaga yang mengesahkan, nggak bisa memblacklist. Dan lagian juga yang tercatat Vicky juga nikahnya baru 4 kali sama Kalina yang kemarin itu gitu loh, nggak 24 kali, itu mah bercandaan dia gitu. Dia juga tahu. tapi kok kaget gak atau mungkin lu janjian sama kepala kawannya akhirnya dia datang ke rumah terus Iya minta berapa, dia kebetulan lagi ada mampir ke daerah Bekasi. Terus Pak Kepala mampirlah ke rumah, kira mampir ke rumah mau. Makanya kan orang juga bingung kok kepala KUA bisa datang ke rumah gitu. tapi memang gimana tuh? Artinya banyak sharing di situ artinya. Iya banyak komunikasi aja, banyak komunikasi persoalan tentang rumah tangga dan semua-muanya lah pastinya. Tapi cukup kaget gak sih lihat lo yang sampai itu kan cukup gaduh juga gitu Iya. dengan seorang Iya makanya dipanggil kepala KUA biar dia yang ngomong, jangan dari kita yang ngomong gitu kan. Kalau kepala KUA yang ngomong, oh iya bener memang enggak gitu. Mas Vicky juga sungguh-sungguh ngurusin pernikahannya dia. Ya kalau gagal juga semua orang juga banyak yang gagal gitu. berarti artinya lu gak di blacklist kan? Enggak ada. Dan KUA kan udah dikasih tahu di situ isinya. KUA itu nggak bisa nge-blacklist juga. Andai kata ada orang pun yang benar memang seperti itu, nggak ada undang-undangnya buat KUA bisa nge-blacklist gitu. Apalagi ini Mas Vicky cuma bercandaan doang sama Raffi gitu. Atau kaget gak kepala keluar datang ke rumah? aku nggak tahu kan, Masih di Turki. masih di Istanbul, Masih karantina. masih karantina mungkin. Tapi gimana artinya baru pertama kali ya kepala kawan datang ke rumah? Baru dengar sih karena saya kan yakin karena tahu percis ya. Ya karena saya ibunya, saya tahu percis ya berarti ini tuh emang nggak benar gitu, emang isu. Udah biasa kan, Vicky diisuin bukannya baru. Jadi ya dianggap biasa aja. Tapi gimana sih katanya banyak yang orang masih belum ya mempercayai 100% artinya hubungannya sama Kalina sendiri udah Ya enggak, udah pisah, udah selesai. Udah masing-masing dalam kehidupannya gitu loh. itu maksudnya udah bener cerai udah Ya udah pisah. Udah bukan bener lagi, udah selesai gitu. Udah habis, udah selesai lah. Itu udah pisah, udah cerai memang. apa sih yang akhirnya menjadi keputusan Ya adalah itu internal kita berdua lah. Mudah-mudahan jadi evaluasi buat kita berdua. tapi kan banyak pihak yang menyayangkan gitu dengan Ya namanya takdirnya udah begitu, mau apa yang disesalin sih? Nggak ada sih suatu hal hidup itu yang disayangkan. Emang udah takdir seperti itu ya tap aja kita jalanin gitu. Yang penting kita berharga untuk menghargai gitu loh. Tidak menyerang dia dengan suatu hal yang apa. Enggak, kalau dalam rumah tangga mah yang gagal udah jangan salin siapa-siapa. Kita aja udah nakodanya yang mengendalikan perahu rumah tangga gitu loh. Jadi bukan disalahkan penumpangnya, itu kan istri, anak-anak kita kan semua keluarga itu penumpang. Kita yang kepala keluarga, kita yang nakodanya. Jadi kalau memang perahu atau perahu itu nyasar ke tempat tujuan, jangan salahkan penumpang, salahkan aja saya sebagai imamnya gitu. kenapa sih seberapa berat sih lo bisa menghadapi atau membawa Nggak ada sih, nggak ada hal yang terlalu beban juga, udah langsung kita selesai memang ya udah gitu. Takdir juga kan nggak bisa kita tawar-menawar sama Tuhan. Ya kita kemarin, maaf ya, kehilangan papa kita udah selesai. Terus kehilangan anak kita, ya di dalam kandungannya Kalina. Terus juga kehilangannya Kalina. Emang kita bisa bernegosiasi sama Tuhan gitu loh. Maksudnya kehilangan Kalina karena kita berpisah ya. Emang bisa kita ya Allah kembalikan. Ya udah ada, gunanya apa ya kita doakan aja gitu loh. Maksudnya kita lebih kepada logika aja lah dalam berpikir. Jangan memaksakan juga sesuatu hal yang nanti tidak akan membahagiakan kamu. Gitu. apa sih lo Bulan kemarin, udah 1 bulanan ini lah. tapi sejauh ini komunikasi nggak? Nggak, biasa aja, WA biasa aja. Masih ada soal kerjaan kan, kita masih terlibat kontrak di skincare kan. Jadi masih sebatas kerjaan aja. Tapi komunikasi masih baik ya. Ya sebaik untuk bekerja aja, perihal pekerjaan. Tante sendiri gimana tante melihat lo Vicky yang cukup kuat lah bisa dibilang kayak gitu menghadapi semua Saya kebetulan kan saya nggak tahu, saya udah di sana. Saya udah di sana keadaannya. Soalnya waktu saya berangkat kita masih teleponan. Iya, ini masih ada voice note-nya. Mama, aku nggak gimana gitu. Mama, selamat ya gitu. Terus dia WA, terus saya voice note. Oh iya, udah ini udah di bandara, udah mau berangkat.
kayak gitu. Oke. Tapi lo kalau lihat dari feed lo sendiri juga banyak cewek-cewek yang nge-DM lo segala macam. Jadi nggak Lucu. lagi ngadepin baru selesai lah. Tapi Ya lucu aja. ujian atau coba atau gimana? Ya kagak lah, itu mah kayak apa ya, ya kita namanya disukai sama orang lain ya kita apresiasi gitu, seneng. Cuma kadang-kadang kan baru juga persoalannya gagal, nggak mungkin kan kita juga langsung gagal tiba-tiba besoknya harus punya pasangan lagi, enggak lah. Justru kita harus berproses gitu loh, apapun saat sebelum menikah memang harus berproses untuk saling mengenal satu sama lain, itu lebih baik gitu daripada kita mengenal saat setelah kita sah menjadi hubungan suami istri gitu. Tapi gimana artinya lo sendiri sama perempuan-perempuan itu yang Ya nggak apa-apa lah, kita mah ya baik-baik aja, nggak juga harus ini. Cuma yang satu kemarin lagi di Instagram itu lucu sih emang, coba kita bikin postingan aja, udah deh jangan ganggu-ganggu gladiator yang lagi diem, nanti kalau dijabanin kamu nangis ujung-ujungnya curhat di sosial media gitu, lebih kepada kayak gitu doang. Oke, tapi artinya lo nggak menutup hati ke depannya nanti. Enggak lah, ya ada jodoh ya kalau memang baik ya kita juga tapi berproses lah, nggak langsung buru-buru lah, sekarang mah nyantai aja lah. Aku juga udah di demo sama anak-anak aku sama adik-adik aku untuk udahlah jangan sembarangan langsung iya jadi berproses dulu aja lah. Fokus dulu sama Heeh. kedai-kedai kita dulu. Fokus sama usaha lah, syuting-syutingan semuanya dan lain-lain ya guys. Akan sering flagship lagi nggak sih, artinya dan nggak ada kapok gitu loh. Ya pastinya sih udah selesai lah. Yang ini jadi evaluasi banget lah buat kita ke depannya pasti. Untuk nggak bisa sembarangan asal nunjuk untuk jadi punya pendamping. Minimal kita berproses saling tahu seperti apa gitu lah ya. Oke? Sih, tapi sempat komunikasi lagi sama nyokapnya Karina nggak sih yang saat Alhamdulillah masih. Kemarin sih baru semalam. Tadi pagi komunikasi. Ya alhamdulillah udah ada ART baru gitu loh. Udah ada ART baru yang bisa ngurusin Mama En. Mama En juga kasihan kan, cancer cervixnya juga udah mungkin meluas gitu loh. Apalagi belum lama aku kehilangan teman, Kia Kanza yang aku share di Instagram, dia juga meninggal karena cancer cervix gitu. Kan aku kayaknya sama penyakit sama mama aku. Tapi ada orang yang dikuatkan, ada orang yang tidak dikasih kesempatan sama Allah. Mudah-mudahan sakitnya mama ini bisa menggugurkan mungkin kesalahan atau dosa Mama En sebelumnya gitu loh, untuk menjadi yang lebih baik nantinya gitu. tapi komentar mama ini terkait lukis sama Ya walaupun udah pisah, walaupun udah pisahan Vicky, tapi hubungan mama tuh nggak ada yang namanya mantan ibu. Tolong akuin aku untuk, tolong apa kayak bener-bener jangan tinggalin mama gitu loh. Mama tuh udah punya anak Vicky itu harus ini sama mama gitu. berarti lo akan sering silaturahmi. Insya Allah mudah-mudahan sampai sejauh ini mau dibilang itu pencitraan kayak apalah semuanya sama siapapun mereka, tapi alhamdulillah komunikasi masih baik, WA-an masih baik. Ya ada beberapa kebutuhan juga yang insya Allah dari Allah menitipkan rezeki buat Mama En ya aku salurkan gitu lah, sama-sama lah semuanya.